Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa ala barakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang menjelang sore di hari Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita bisa kembali hadir untuk bermuajah sama Ustaz kita Al-Fatih Ahmad Jailani di kajian pekanan Adrena Philip sesi pertama ya. Insya Allah nanti sampai jam 14.50 atau azan asar. Baik, tidak perlu lama lagi, marilah kita mulai kajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tafadhol Mas Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adulla aw udalla aw azilla aw uzala aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita. Dan alhamdulillah pada sore ini kita akan membahas surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini adalah surah yang diturunkan di fase Mekah atau fase Mekah ya. Disebut dengan surah Makkiyah. Terdiri dari 16 ya, 16 ayat. Kemudian dimulai dengan satu kalimat pertanyaan ya, yang nanti ini sebenarnya kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Nanti kita lihat. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthuthah. Baik, ayat 1 sampai 16 dulu kita akan membahas, nanti kita lanjutkan ayat 17 sampai selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah ya, apakah sampai apakah sampai kepadamu apa yang sampai hadisun al-ghasyiyah ya. Hadisun itu peristiwa atau berita, al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu adalah al-qiyamah ya. Jadi apakah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, kira-kira begitu ya artinya. Jadi yang dimaksud dengan ataka, ka di situ adalah Nabi Muhammad ya. Di hal ataka ya Muhammad khobarul qiyamati allati atau tagshan nasa bi ahwaliha ya. Itu apakah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat, di mana hari kiamat ini akan melingkupi ya, menutupi manusia dengan berbagai macam kengeriannya, dengan berbagai macam kedahsyatannya. Jadi ini kalimat tanya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memang belum diberitahu ya. Jadi kalimat tanya yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad belum diberitahu. Kan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan informasi berdasarkan wahyu, termasuk juga tentang peristiwa hari kiamat, karena hari kiamat kan belum terjadi. Ya, itu adalah hal yang sifatnya gaib, ya, karena belum terjadi. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada Nabi Muhammad, ya, wahai Nabi Muhammad, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat?
Ya. Nah, pertanyaan ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun manusia yang mengetahui tentang hari kiamat hatta Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, setelah itu kemudian dengan ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita tentang kondisi hari kiamat dan apa yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Ya, kita lanjutkan dulu. Kemudian hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzil khasyiyah. Nah, nanti di surat ini digambarkan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah wujuhu yauma idzil khasyiyah. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat itu, wujuhu, tampak wajah-wajah yauma idzin, ya pada hari itu, khasyiyah, yang tertunduk hina. Ya. Ditafsirkan di sini wujuhul kufari yauma idzin dzalilatun bil adab. Wajah-wajah orang kafir pada hari itu terhinakan karena azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di wajah-wajah orang kafir pada hari kiamat nanti itu terhinakan, ya, akibat daripada azab yang mereka amal yang mereka terima dan azab yang mereka rasakan. Jadi minadzulli wal fadihati wal khizai, ya. Mereka itu merasa terhina, ya, maka itulah wajah yang tampak pada orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan amilatun nasibah, ya. Kenapa wajahnya terhina? Amilatun, karena mereka bekerja keras. Amilah, yani mustahidah, bil amali mutta'abbah atau mut'abah. Jadi mereka bersungguh-sungguh dengan pekerjaan yang melelahkan. Amilatun, ya, kerja keras. Nasibah itu lagi kepayahan. Ya, pekerjaan yang membuat orang-orang kafir itu payah, lelah, gitu, melelahkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala atau para mufassir menyatakan, terutama tafsir As-Sa'di, yang dimaksud dengan amilatun itu adalah mustahidah, ya, kesungguhan mereka dengan amal yang melelahkan. Jadi amilatun nasibah ay ta'ibatun fil adab. Kenapa mereka merasa lelah? Karena mereka mendapatkan adab. Ya. Jadi karena lelah mendapatkan adab itulah wajah-wajah mereka itu tampak wajah yang lelah. Ya, tampak wajah-wajah yang lelah, letih, gitu ya. Nah, karena siksaan itu kan dahsyat, ya. Siksaan pada hari kiamat itu sangat mengerikan, maka membuat mereka lelah. Dan tampak dari wajah mereka, kan kita suka lihat, ya, kalau ada orang yang lelah itu wajahnya itu kelihatan bahwa dia sedang lelah. Nah, itulah penampakan dari wajah-wajah orang kafir pada hari kiamat nanti, ya. Kemudian tasla naron hamiyah, tasla, mereka masuk, ya, tusibuha narun syadidatut tauhid, ya, bahwa mereka memasuki api yang panas. Hamiyah itu panas, tasdid atau syadidah, narun syadidatun, ya, api yang sangat panas. Jadi mereka masuk ke dalam api yang sangat panas tadi. Wajahnya lelah, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka yang panas. Tusqa min ainin aniyah. Lalu mereka diberi minum, ya. Dari mana? Dari
mata air yang sangat panas juga. Nauzubillah min dzalik. Tusqa, dikasih minum, min ainin aniyah, dari mata yang sangat panas. Aniyah yakni syadidatil hararah, sangat panas sekali aniyah itu. Jadi diambil dari sumber mata air yang sangat panas. Ya, terbayang ya, naudzubillah min dzalik ya. Wajahnya lelah, orang lelah kan butuh minum biasanya, pengen minum. Kepanasan, aus gitu ya. Lelah, kepanasan karena dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas sekali. Lalu dikasih air minum yang panas gitu. Masya Allah, subhanallah, kebayangnya, naudzubillah min dzalik. Betapa dahsyatnya siksaan bagi orang-orang yang kafir itu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan, ya. Laisa lahum, tidak ada buat mereka ta'amun, makanan, satu makanan pun enggak ada, illa min dhari', kecuali pohon yang berduri. La haula wala quwwata. Jadi pada waktu itu di akhirat nanti tidak ada makanan sedikit pun kecuali hanya makanan yang berduri. Laisal ashabun nar, laisa li ashabin nar ta'amun illa min nabatin di syaukin, ya, lasiqin bil ardh. Ada, ya. Para penghuni neraka tidak memiliki makanan sedikit pun kecuali tanaman yang memiliki duri yang tumbuh di bumi. Wa huwa min syarri ta'ami wa akhbathihi. Dan itu adalah makanan yang paling buruk dan paling kotor. Jadi kalau mereka mau makan, tapi makanannya diberikan yang berduri dan juga kotor. La haula naudzubillah min dzalik. Jadi penghuni neraka minumannya air panas mendidih, ya sangat panas sekali. Tentu panasnya air di godok di neraka berbeda dengan panasnya yang ada di bumi, ya sangat jauh sekali. Ditambah kemudian makanannya itu berduri dan kotor, dan dikatakan di sini paling buruk, ya, min syarri ta'am, ya, paling buruk dan paling kotor makanannya itu, ya. Dan mereka terpaksa makan itu, nggak ada makanan lagi yang lain kecuali itu saja. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu biduni sahibihi min al-hazali wala bisaddi jaw'ihi wa ramkihi, ya. Jadi ya la yusminu, tidak menggemukkan, wala yughni, dan tidak juga min jau'in, tidak menghilangkan rasa lapar. Jadi sudah makanannya buruk, kemudian berduri, dan ketika dimakan itu tidak bikin gemuk dan tidak menghilangkan lapar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makanannya tidak mengandung tidak membuat gemuk, tidak membuat menghilangkan rasa lapar. Tetap walaupun makan sebanyak-banyaknya, kemudian berduri merusak tubuh dan gak bikin kenyang. Coba lah, auzubillahi min dzalik, ya. Itulah gambaran wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ya, wajah-wajah orang yang kafir tadi. Orang yang diberikan wajah-wajah yang terhina tadi, khasyi'ah. Nah, itu wajah pertama. Lalu bagaimanakah wajah yang kedua? Wajah yang kedua menyenangkan ini. Wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu, ya, banyak juga orang-orang yang berseri-seri wajahnya. Na'imah, ya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajahnya berseri-seri. Berseri-seri karena berbahagia. Jadi wujuhul mu'minina yawmal qiyamati dzata ni'mah. Wajahnya orang-orang beriman pada hari kiamat nanti atau di akhirat nanti itu berwajah seri-seri. Wajahnya berseri-seri, berbahagia.
Ya. Lisa'iha radiyah. Merasa senang karena lisa'iha radiyah, karena usahanya sendiri. Ya. Lisa'iha fid dunya bi ta'ati radiyatun fil akhirah. Nah, mereka merasa senang karena usahanya di dunia dengan ketaatan dan keridhaan Allah di akhirat. Jadi usaha mereka lakukan ketika di dunia dan balasannya Allah gambarkan lewat surah ini. Bahwa nanti orang-orang yang beramal banyak di bumi ini atau beramal yang berkualitas, kemudian dia akan ditampakkan wajah mereka dengan wajah yang berseri-seri, ya, karena di dunianya itu taat, karena ketaatan dia di dunia. Masya Allah. Fi jannatin aliyah, Allahu Akbar. Di surganya yang paling tinggi atau yang tinggi, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Yani fi jannatin rafi'atil makani wal makanah. Di surga itu tempat yang tinggi, tempat dan juga kedudukannya. Nah, siapa yang tak ingin masuk surga, ya? Maka insya Allah orang-orang yang beriman, yang senantiasa selalu beriman sampai akhir hayatnya, lalu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berusaha, ya, maka dia akan mendapatkan keindahan, kenikmatan, ya, ditandai dengan wajahnya yang berseri-seri. Masya Allah. Semoga kita bisa seperti itu, ya, masuk atau wajah kita di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti berseri-seri, tanda kita menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita break dulu, ya. Baik. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya di kajian episode pertama ini. Dan insya Allah kita break untuk sholat asar dan kembali lagi ke ruang meet ini di jam 15.20 teman-teman. Terima kasih, Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.